hadirin. Malam hari ini kita akan berdiskusi seperti biasa di sajian rutin malam dua tujuan yang diselenggarakan setiap tanggal 27 setiap bulannya, yang sudah berlangsung sekitar hampir setahun lebih ya, setahun lebih sejak deklarasi Kaula sampai hari ini. Jadi tema pada malam hari ini ekosistem seni budaya lokal dan nasional. Izin Pak Pitra, silahkan kita lesehan ini tapi Pak. Bang Ari, Bang Ucok sama Mas Gino berkenan ke depan Mas, silahkan Mas, monggo Mas menemani kami di depan. Kita juga akan membahas ekosistem nih Bang, mungkin agak teknis nanti ya. Jadi kalau boleh saya buka pertama prolog, mungkin kalau langsung ngomongin ekosistem itu kan banyak sekali yang bersentuhan ya Bang ya. Baik dari pelaku, terus banyak unsur-unsurnya, baik dari unsur dari pelaku, ada juga dari lingkungan, struktur-struktur organisasi yang ada, juga pemerintah gitu mungkin ya. Jadi terkait dengan, kita langsung aja mungkin Bang ya, sudah malam. Jadi terkait dengan ekosistem seni dan budaya, mungkin juga kita bisa melihat beberapa di tempat lain, kita boleh bisa bilang sudah mungkin baik, tapi kalau kita berbicara soal Lampung, mungkin nanti teman-teman juga ada Bang Solihin dan Bang Ari sama Mas Gino bisa lebih memberikan data yang faktual dan lebih terbarukan. Kalau saya sekedar membawakan acara, izin Bang. Mohon maaf, ini saya grogi banget ini. Teman-teman ini serius semua mukanya. Nah ini mungkin saya bisa pertama kasih mic ini ke Bang Ari mungkin Bang ya, bisa kasih gambaran lebih umum itu Bang soal pandangan Bang ekosistem seni budaya lokal dan nasional ini yang ideal, yang sejatinya itu seperti apa, mungkin salah satunya itu ya. Kemudian nanti ke Bang Solihin juga bisa memberikan tambahan secara mungkin ada pengalaman atau data-data faktual yang terjadi di Lampung, supaya nanti Pak Pitra bisa memotret, Bang Pitra bisa memotret, oh seperti ini di Lampung, bisa juga nanti kan jadi acuan yang bisa dibawa ke pusat. Sekali kita obrolan di sini juga bisa membuka lagi ruang-ruang, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, mungkin seperti itu Bang. Mungkin ke Bang Ari, izin Bang, dipersilakan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama tentu saya pribadi dan teman-teman sekalian berbahagia sekali malam ini. Yang pertama kita bisa kembali melakukan diskusi, ngobrol-ngobrol bareng soal kebudayaan di Republik ini, juga di Lampung ini yang terus saja terasa abstrak dan tidak berketentuan ini. Jadi alhamdulillah kita bisa di tengah cuaca yang gloomy ini kita masih bisa kumpul ngobrol, masih punya niat baik untuk bersama-sama memikirkan peradaban kita ini. Itu yang paling penting. Nomor dua, kebahagiaan selanjutnya adalah terima kasih sekali atas kedatangan Bang Pitra. Kasih aplaus dulu teman-teman sekalian buat Bang Pitra. Ini juga jumpa kali pertama kita atau saya khususnya dengan beliau. Mendengar namanya itu sudah lumayan lama Bang. Aku kalau ngobrol dengan Bang Katil, dengan Dede, wah itu di Lampung tinggalnya itu gitu. Wah, kok bisa? Itu sekretaris Dirjen. Oh iya. Kok Lampung begini aja gitu. Nah, itu kan jadi kayak paradoks itu dalam tanda kutip. Alhamdulillah Bang, makasih sekali bisa hadir di sini dan bisa membersamai kita di sini. Dan terutama yang juga membuat saya bahagia adalah
tadinya saya agak khawatir juga ini ketemu pejabat, kan biasanya bawaan birokrat itu agak-agak gimana kan. Sementara awak yang orang jalanan ini agak canggung biasanya kalau bertemu dengan birokrat-birokrat. Tapi kali pertama bertemu Bang Fitra langsung asik ini, gitu. Ini kalau birokrat bergaul itu begitu dia memang ya. Jadi bawaannya asik. Tentu tidak mengurangi substansi pemikiran dan peran serta fungsinya. Jadi terima kasih, itu yang buat kita bahagia. Oke teman-teman, untuk obrolan kita malam ini soal ekosistem. Yang pertama adalah saya bicara ini mewakili yang dasar-dasar aja. Nanti yang teknis-teknis dan yang penting-penting tentu ada Ucok, Bang Fitra dan Mas Gino. Yang perlu kita pahami bersama adalah, bos mohon izin. Kebudayaan itu kan apa saja respon kita, relasi kita terhadap diri kita sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap alam dan terhadap Tuhan sebetulnya. Jadi ada semacam 3 relasi yang ketika itu dilakukan kemudian melahirkan yang kemudian kita sebut kebudayaan, yaitu relasi antara manusia dengan manusia, relasi manusia dengan kenyataan atau realitas di luar dirinya, alam, kemudian relasi manusia dengan sesuatu yang kita anggap, kita percaya, kita yakini berada di atas kita semua, yaitu kita sebut Tuhan. Nah, relasi itu ketika dilakukan itu yang menghasilkan kebudayaan. Baik hasilnya berupa nilai-nilai yang abstrak itu, ataupun hasilnya berupa tindak-tindak atau aksi-aksi keseharian itu, atau berupa benda-benda, buah dari relasi itu. Tapi intinya begitu teman-teman sekalian. Jadi enggak usah terlalu berat memikirkan apa itu kebudayaan. Yang enggak, itu cuman komunikasi hubungan kita dengan diri kita sendiri, sesama, alam dan Tuhan. Dan ini tentu berlangsung ketika pasca dentuman awal alam semesta tercipta. Big Bang, terus ketika manusia ngelamun-ngelamun dulu di goa, ngelamun-ngelamun terus dia ngelihat manusia lain, bagaimana sebaiknya saya melakukan relasi dengan makhluk satu ini, tercipta kebudayaan. Begitu. Nah, karena dia bergerak itu sudah sejak awal sekali dari dunia ini, maka tentu terjadi sampai sekarang pewarisan itu. Baik pewarisan nilai, pewarisan tingkah laku, adat istiadat yang kemudian kita sebut adat istiadat, dan pewarisan berupa artefak, benda dan lain sebagainya, terus menerus seperti itu. Nah, model pewarisan inilah yang kemudian kita sebut tradisi. Kalau dalam bahasa Semendoknya tradition. Nah, itu. Tradisi itu adalah pewarisan dari satu sumber terus ke generasi berikutnya, pewarisan nilai, pewarisan pola tingkah laku, aktivitas keseharian, dan lain sebagainya. Ketika nilai, tingkah laku, dan lain sebagainya itu dikonservasi, diamankan dari external influence, dari pengaruh-pengaruh yang sekiranya bisa membuat pewarisan atau nilai-nilai ini tadi tercemar, goyah, tidak menjadi original lagi. Nah, itu yang disebut tradisi. Pewarisan itu terus menerus. Nah, tentulah muka bumi ini penuh oleh tradisi-tradisi. Dan 5 tradisi besar yang kemudian kita sebut agama-agama itu. Nah, itulah sebetulnya kebudayaan. Kaitannya dengan ekosistem sekarang kita masuk, apakah tradisi yang kita warisi dari moyang kita ini, misalnya kita di Lampung, baik untuk konteks tradisi masyarakat Lampung itu sendiri, ataupun untuk konteks kita Nusantara, adalah nilai-nilai luhur, adiluhung yang diajarkan oleh moyang-moyang kita di Nusantara, bisa tetap kita jaga, bisa tetap kita lestarikan, bisa tetap kita lindungi dia supaya tidak punah,
dan pada titik tertentu bisa tidak dia kita metamorfosis, kita berdayakan lebih lanjut sehingga dia menjadi adaptif dan mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan segenap tradisi lain yang ada di muka bumi ini. Itu kan tantangan kita sekarang. Susah payah kita menjaga tradisi Lampung ini, misalnya bisa kita jaga dia dari external influence, tetapi pada saat yang sama tradisi modernisme yang diwakili oleh Amerika dan London atau Paris misalnya terus-menerus masuk ke ruang tamu tradisi kita via medsos, via IG, via TikTok dan sebagainya, lama-lama hancur juga. Nah, maka perlu ada semacam kesadaran kita untuk menjaga kemurnian dalam tanda kutip, keberlangsungan dalam tanda kutip, dan pada titik tertentu keunggulan dalam tanda kutip tradisi di dalam rumah tangga kita itu. Nah, untuk menjaga itu semua, itulah diperlukan ekosistem sebetulnya. Ada satu kesalahan yang tidak kita sadari, dan ini perlu saya utarakan pada malam ini adalah kita menyangka kreativitas dan produktivitas itu sifatnya personal. Seakan-akan orang-orang kreatif atau orang-orang produktif, orang-orang pintar dalam tanda kutip itu lahir memang gift, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah bakat tertentu dan dia tidak peduli pada lingkungannya, maka dia akan terus tumbuh dan berkembang. Itu kesalahan mendasar sekali. Padahal yang disebut kreativitas, produktivitas itu sifatnya kolektif. Kecerdasan kreatif itu tidak personal sifatnya tetapi kolektif. Artiannya apa? Kita akan selalu bergantung pada sesuatu di luar diri kita. Relasi antara kita dengan lingkungan kita. Maka kesadaran untuk menjaga ekosistem, menciptakan ekosistem dan memberdayakan ekosistem menjadi sangat penting. Menjadi luculah kalau kita masih beranggapan kita tidak memerlukan infrastruktur yang kita sebut ekosistem itu dalam kenyataan sehari-hari. Menjadi lucu dan bodoh kalau ada orang yang berpendapat seperti itu. Seakan-akan dia hanya mengandalkan otaknya sendiri, kecerdasannya sendiri, gua kagak butuh lo, gua kagak butuh lingkungan, bodoh amat, gua akan tetap maju. Nah, itu contoh kekonyolan yang sangat nyata. Padahal tidak mungkin dia bisa maju, tidak akan mungkin dia bisa muncul, tidak akan mungkin kreativitasnya itu tumbuh, berkembang dan berbuah kalau dia tidak disupport oleh lingkungannya, sadar atau tidak sadar, disengaja atau tidak disengaja. Enggak mungkin itu. Maka disebut kreativitas itu kecerdasan kolektif. Mozart jenius dia, tetapi Mozart kalau dia lahir di Kasui, selesai dia. Ngojek dia. Bill Gates jenius. Kalau dia lahir di Teginenang, tempatnya Henny ini, selesai Bill Gates ini. Jadi Bill Tamrin namanya. Mentok-mentok honorer dia di Lampung Tengah situ. Siapa lagi? Coba sebutkan jenius-jenius di muka bumi ini. Aristoteles, Plato, siapa saja. Semua orang itu menjadi kita kenal, oh jenius keren, itu karena dia lahir di ruang dan waktu yang tepat. Ketika masyarakat support. Mozart kalau waktu itu tradisi musik tidak keren di Austria sana, habis dia. Nah, ini kesadaran fundamental menurutku yang harus kita miliki bersama-sama teman-teman sekalian, maka kita ketemu malam ini. Ari ini keren sekali loh. Aku ini mendekati jenius, kan ngaku-ngaku boleh ya. Tapi kalau, makanya sampai sekarang kayak gini aja. Karena ekosistemnya nggak support bang. Kalau awak tinggal di Padang, wah ngeri. Kalau awak tinggal di Jakarta, ngeri. Aku mau ngobrol dengan Bang Pitra setiap saat bisa, mau ngobrol dengan Hilmar Farid setiap saat bisa, mau nonton teater bagus ada, mau ngelihat lukisan bagus, galeri banyak, mau ngobrol apa aja bisa. Mau ketemu profesor beneran yang mau ngumpul begini banyak. Di Lampung banyak profesor, kagak pernah ngumpul sini, di langit terus, di Tibet terus, kumpul sama dewa-dewa itu. Profesor cap apa itu? Nama ini sebelum kejauhan.
Maksudku begitu. Jadi itulah perlunya ekosistem. Nah, bagaimana kita konteks berdasarkan itu? Percumalah kita pintar, percumalah kita jenius, percumalah kita keren kalau lingkungan kreatif kita tidak support kita. Pasarnya dalam tanda kutip tidak ada, tidak terjamin. Produsennya tidak jelas, distributor tidak jelas, konsumen tidak ada. Siapa produser teater, produser tari misal untuk konteks seni, atau produser lukisan untuk konteks seni adalah grup-grup teater, grup-grup tari, sanggar-sanggar, komunitas-komunitas. Siapa distributornya? Kalau dalam lukisan tuh ada art dealer, ada galeri, ada macam-macam, ada kritikusnya, ada kuratornya, jadi semua jelas, ada kolektornya kalau lukisan. Nah, di kita ini grup teater, Bang, di Lampung, independen, itu tinggal 2. Kober sama Teater 1 ini punya Bang Iswadi. Yang lainnya walau alam bisawab, gaib. Itu produser grupnya. Konsumen teater di Lampung siapa? Pernah nggak kita mendidik konsumen kita? Ada nggak makelarnya, marketingnya, humasnya dan lain sebagainya. Jadi intinya bubar ekosistem di Lampung ini. Seharusnya universitas berperan di situ, Dewan Kesenian berperan di situ, Taman Budaya support, museum support, dinas-dinas support, semua bergerak baru jadi itu ekosistem. Nah, tinggal Bang Pitra nanti enak-enak aja dari Jakarta, dia akan dilihat bagus. Lah, tugas pemerintah itu kan memberi stimulan-stimulan. Dana itu kan bukan untuk nyuapin kita, tapi Ri, kau bikin kegiatan apa? Kurang berapa? Dia kasih support sehingga dana kita, dengan dana, tanpa dana kita bisa jalan, disupport dana tambah keren. Nah, ini begitu mau ini bubar. Nah, itu mungkin pancingan aja ya Tos, itu soal ekosistem tadi. Masukku secara fundamental, kita nggak ngomong teknis aja, ekosistem itu perlu teman-teman, not only untuk kebudayaan, untuk hal apapun. Bahwa lingkungan kreatif itu sangat diperlukan kalau kita mau memberdayakan peradaban kita. Tidak hanya urusan kebudayaan, apatah lagi hanya urusan seni, untuk urusan apapun. Maka kalau kita Lampung mau keren, Indonesia mau keren, ya ekosistemnya harus keren. Celakanya kita apa-apa bubar karena ekosistem nggak bagus. Mulai dari urusan teater sampai PSSI, karena ekosistem nggak bagus, benar nggak Mas Gino? Sebagai pengamat sepak bola paling mutakhir. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Ari. Ya, itu tadi yang disampaikan Bang Ari mungkin sudah bisa kita ambil ya untuk garis besar sedikit Bang ya. Jadi ekosistem muncul menjadi jernih ketika memang ada kesadaran kolektif tadi yang dibentuk untuk mencapai orientasi budaya yang lebih jernih gitu Bang Ari ya. Nah, mungkin selanjutnya langsung aja ke Bang Ucok. Gimana Bang pandangannya soal ekosistem? Mungkin sebagai pelaku seni juga dan sekarang menjabat sebagai ketua DKM bisa memotret juga minimal yang di Lampung Bang, yang selama ini Bang Ucok alami, resahkan, gelisahkan, mungkin bisa diangkat di sini supaya nanti bisa dipotret dengan Bang Pitra. Monggo silakan Bang Ucok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Is, Bang Arman dan teman-teman senior sekalian. Ternyata di Metro, saya bercerita dulu tentang Metro. Selama 2 tahun mandek berkesenian di Metro itu, setelah saya menjadi ketua Dewan Kesenian sana, ternyata memang betul-betul habis ekosistemnya, komunitasnya. Jadi terakhir ada pementasan, itu pun sangat memprihatinkan sekali dari segi kualitas dan lain sebagainya. Nah, kalau ekosistem yang dimaksud Bang Ari, yaitu konsepnya mungkin konsepnya Kapra ya, jadi memang harus kuat betul ekosistemnya untuk menjadi satu ekosistem dari lingkungan kita. Misalkan ekosistem kebudayaan kuat, sadar dan paham, mungkin kita akan bisa berkembang. Tapi kalau seandainya ekosistem kita pun
tanpa ada dukungan dari atau stimulus-stimulus dari pemerintah, itu juga jadi persoalan. Dan itu terbukti bahwa sekarang memang lambat laun berkurang. Meskipun ada, nah ekosistem itu tadi mungkin semacam sanggar atau komunitas yang independen, berdiri sendiri, berjuang sendiri untuk diri sendiri. Nah sejauh itu seperti itu. Karena sejauh ini yang saya lihat, misalkan mohon maaf Bang Fitra, komunitas-komunitas atau sanggar-sanggar itu, misalkan dia ingin mendapatkan stimulus dari pemerintah, dia harus jelas akte notarisnya dan lain sebagainya. Sementara seniman-seniman dalam tanda kutip itu tidak peduli dan malas ngurus yang begitu-begitu. Saya punya komunitas itu ada akte notaris, tapi saya tidak pernah mengajukan ke pemerintah soal anggaran. Artinya bahwa kita males, ribet karena sistem yang membuat kita itu jadi tidak merdeka lah. Seniman saya yakin dalam tanda kutip banyak yang merdeka. Kalau ditekan-tekan dengan birokrasi-birokrasi yang luar biasa rumit dan dan seolah-olah menekan seniman, itu seniman banyak yang malas dan lebih baik dia mengembangkan komunitas sendiri dengan teman-temannya yang itu pun mau sadar dan paham dan mau bersama-sama berjuang di komunitas itu. Kalau di Lampung banyak, tapi yang sadar dan paham sedikit Bang. Apalagi setelah ada peraturan pariwisata 21 2015 tentang sanggar menjadi usaha, itu banyak yang berebut, banyak komunitas-komunitas, tapi orientasinya jelas, orientasinya adalah finansial. Jadi peraturan Menteri Pariwisata itu mungkin maksudnya adalah ekrab ya, ekonomi kreatif, tapi sesungguhnya itu sudah merenggut ya status ideologi seniman. Mereka dipaksa untuk, mohon maaf, mungkin menadahkan tangan kepada pemerintah. Oke lah, kalau mungkin pemerintah pusat tidak terlampau ekstrim melakukan hal-hal yang sifatnya seperti itu, penekanan-penekanan ke komunitas, tapi yang di daerah-daerah ini relatif sangat sangat serius, dan mereka bahkan melihat kita ini komunitas-komunitas ini seperti ancaman. Bahkan mohon maaf pembuatan dan identifikasi dan lain-lain tentang PPKD ya, pokok-pokok pikiran kebudayaan itu di Metro, di Bandar Lampung, mungkin bahkan di Lampung itu nggak jelas, tiba-tiba sudah ada SK dan tiba-tiba sudah ada PPKD-nya. Dan objek pemajuan kebudayaannya juga tidak jelas. Tidak, misalkan yang paling krusial masalahnya adalah bahasa, itu yang menjadi fokus identifikasi, analisis dan lain sebagainya, tetapi ini buyar semuanya. Dan yang lebih ngeri, di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan ada proses pembentukan, dan konsekuensi dari pembentukan itu adalah anggaran kan. Nah di daerah tertentu itu bahkan tidak dianggarkan soal itu, jadi mau jalan gimana? Itu mungkin persoalan di kami yang mungkin perlu ditanggapi juga oleh kementerian nanti, itu masalahnya. Saya melihat di buku paket strategi kebudayaan itu nyaris semua dari 300 kota kabupaten itu sama masalahnya. Objek pemajuan kebudayaannya pun sama, masalahnya sama, tapi tidak ada spesifikasi khususnya. Misalkan soal tari ini, soal bahasa ini sudah mulai agak punah dan lain sebagainya.
Jadi sama permasalahannya, semuanya terkait dengan 4 unsur: perlindungan, pemanfaatan, pembinaan, dan lain sebagainya. Itu saja yang masalahnya. Perlindungannya kurang, pemanfaatnya kurang, pembinaannya kurang, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu sementara. Yang jelas sebenarnya ekosistem kebudayaannya ada, tapi mungkin perlu lebih bisa dipermudah lagi, nggak harus disyaratkan dengan hal-hal yang membuat seniman itu jadi mundur dan malas, misalkan akte notaris dan lain sebagainya. Akte notaris pun yang harus Kemenkumham lagi sekarang ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ucok. Nah, mungkin tepat sekali Bang kalau misal tadi perlindungan tentang budaya, karena Bang Pitra ini juga kan membawai perlindungan budaya Bang ya, betul ya. Jadi memang pas banget ini Bang. Jadi memang kalau bicara ekosistem kan memang dari hulu ke hilir juga ya Bang ya. Jadi kalau soal PPKD sama apa tadi yang bisa dibawa nanti ke arah pusat sampai ke RPJMN segala macam itu kan berangkat dari bawah. Betul, data-data semua dari PPKD dari bawah pastinya. Terus sebelum 2 tujuan malam ini, 2 tujuan yang malam sebelumnya, bulan break sebelumnya itu Mas Gino juga sudah membahas itu, termasuk soal IPK, Indeks Pemajuan Kebudayaan itu, yang ternyata Lampung di atas rata-rata gitu. Kok bisa gitu ya? Tapi secara faktual kan belum tentu. Tadi beberapa masukan dan pendapat dari Bang Ucok sendiri ternyata belum tentu seperti itu, atau memang ada faktor pembagi yang memang mempengaruhi sehingga nilainya menjadi tinggi. Tapi kan untuk mencapai ke pusat pun data-data itu dari bawah, dari BPKD. Kemarin kita bilang ternyata datanya copy paste, atau nanti dia autopilot segala macam, mungkin nanti bisa diperjelas lagi oleh Mas Gino. Nah ini, monggo Mas Gino lebih dipertajam lagi apa itu tadi yang ingin disampaikan, mungkin bisa lebih mencerahkan. Siap. Kalau bicara dengan ekosistem seni dan budaya, sebenarnya tadi saya mengamati terus apa yang disampaikan oleh Ari tadi benar semua, karena kebetulan saya orang biologi. Jadi kalau bicara tentang ekosistem jangan salah-salah gitu kan. Artinya bicara tentang ekosistem berarti kan ada komponen-komponen pembentuk ekosistem itu. Tadi Ari menjelaskan interaksi antara manusia dengan alam dan dengan Tuhan. Kalau dalam ekosistem biologi kan ada komponen biotik dan abiotiknya yang masing-masing saling bersinergi sehingga mampu membentuk ekosistem yang ideal. Konteks dalam bentuk seni dan budaya tentu dalam situasi yang chaos hari ini tentu ekosistemnya memang tidak ideal. Kesimpulan yang kita dapatkan kan seperti itu, dan faktanya memang demikian. Jadi ada undang-undang kebudayaan tentang pemajuan kebudayaan 5 tahun 2017 misalnya. Itu kan bagian dari upaya untuk bagaimana sebenarnya supaya ekosistem ini terbangun. Tetapi memang dalam kondisi ideal kita kembali dalam konteks Lampung tadi sudah agak disitir sedikit sebenarnya. Bagaimana kita membangun ekosistem seni dan budaya di Lampung ini yang bagus, identifikasinya harus tepat gitu ya. Identifikasi komponen-komponen yang harus mau kita bangun kembali atau kita reorientasikan kembali atau mau kita rekonstruksi kembali, saya pikir ini membutuhkan identifikasi yang betul-betul juga mendalam, sehingga apakah betul ekosistem yang sudah pernah terbentuk itu yang mau kita rekonstruksi ulang, atau kembali lagi kita ingin membentuk satu ekosistem baru yang memang lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan kekinian yang memang muncul. Saya pikir ini pilihan-pilihan yang kembali lagi harus kita tegaskan, melanjutkan dialog yang kemarin, karena apakah memang segmen-segmen kebudayaan yang ada di Lampung ini sudah memang paripurna. Saya pikir ini kan harus kita beri frame bahwa kebudayaan kita sendiri sejatinya belum selesai. Gitu ya. Kemarin sempat muncul misalnya kenapa begitu lama kita melakukan
recovery terhadap persoalan yang muncul misalnya gitu ya. Kenapa? Karena memang basis kebudayaan kita ini memang belum cukup kuat misalnya begitu. Ini kan sempat mengemuka juga, artinya identifikasi ini menjadi penting, sehingga ketika kita sudah berhasil melakukan identifikasi dengan sangat baik itu, maka kita akan mampu merajut komponen mana yang harus kita optimalkan, sehingga peran ekosistem itu menjadi optimal. Betul kata Ari, sesuatu itu muncul dengan kualitas terbaik kalau memang iklimnya itu terbangun. Iklim makronya memang mendukung misalnya gitu. Dalam konteks Lampung misalnya bagaimana ini bisa terjadi kalau misalnya masing-masing komponen ini memang masih egosentrisnya yang lebih tinggi. Membangun ekosistem salah satunya adalah dengan dialog misalnya. Bicara tentang dialog, Lampung hampir, boleh dikatakan saya kemarin sempat nulis, Lampung gagal membangun tradisi dialog itu. Karena dewa-dewa itu, profesor-profesor itu, ya tetap aja menjadi menara gading. Gitu kan. Banyak ratusan profesor ada di Lampung, tetapi faktanya kan tidak pernah mampu berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang ada di Lampung misalnya gitu. Ini kan kritik yang dalam banyak orang nulis kan ada pengkhianatan intelektual lah, segala macam itu. Ada pelacuran intelektual. Kemarin berhasil kita identifikasi, kalaupun toh para intelektual itu berkomunikasi, berdialog, berkolaborasi dengan para pihak, identifikasi kita cenderung kolaborasinya kan kolutif, gitu ya. Formalistik dan kolutif. Artinya para pihak ini satu komponen maksudnya dalam hal ini misalnya para kaum intelektual tidak berhasil menempatkan dirinya pada posisi yang genuine sebagaimana yang dia harus perankan, sehingga ujaran-ujarannya, sehingga narasi-narasinya ini cenderung mengikuti pola yang dimaui oleh penguasa misalnya gitu. Nah akhirnya kan apa yang terjadi di Lampung itu bisa menjadi banyak kita jadikan rujukan. Ekosistem ini menjadi sangat krusial dan strategis untuk kita bahas karena memang semua fakta yang terpampang di publik hari ini kalau kita telisik secara lebih dalam bahwa bangsa Indonesia ini ternyata masih banyak jauh ketinggalan, ya karena memang iklimnya tidak kondusif untuk itu. Dalam dunia ekonomi mungkin ya, dalam dunia pendidikan, lebih-lebih dalam yang kita bahas dalam hari ini misalnya tentang seni dan budaya, capaian kita apa gitu loh, sehingga mampu pendidikan kebudayaan itu kan naik tingkat menjadi peradaban, ya kan begitu. Seni dibangun kalau dia berkembang menjadi satu proses kebudayaan tersendiri, kalau dia berdialog dengan kebudayaan yang lain, akhirnya tumbuh menjadi satu peradaban yang bisa dikapitalisasi oleh orang di luar lingkungannya, kan begitu. Akhirnya muncul peradaban Mesir kuno, peradaban Islam, mungkin peradaban Lampung dan seterusnya misalnya gitu. Jadi saya pikir kita menjadi saya sangat appreciate dengan pilihan tema ini karena kenapa? Karena ini akan membangun kesadaran baru tentang bagaimana kita ini tidak saling ego gitu. Peran pemerintah ada di mana, peran para intelektual ada di mana, peran para seniman budayawan ada di mana. Saya pikir ini yang kembali lagi masih inherent dengan diskusi kita yang lalu-lalu, bahwa peran-peran ini harusnya bisa berperan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga nanti bisa membangun satu sinergi. Itulah yang namanya ekosistem. Selama ini masih parsial, kampus juga asik sendiri, masyarakat petani juga asik dibiarkan sendiri, pemerintah juga asik dengan mainannya sendiri, saya pikir ini nggak akan kita mencapai apa-apa sampai kapanpun. Bahwa mungkin ketika 2045 Indonesia masuk
Indonesia emas, ya bahasanya aja Indonesia emas. Tapi faktanya ya masih belum ada apa-apanya. Saya pikir itu untuk sementara. Ya, terima kasih. Mas Gino. Beri apresiasi dong buat Mas Gino biar agak. Saya tegang banget ya. Tapi masih berkaitan ekosistem dengan tadi pendidikan ternyata menjadi penting. Emang menjadi dasar pendidikan karena untuk mencapai kesadaran sendiri pun harus dari pengetahuan dulu, ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaannya kan tadi, apakah sudah benar juga sistem pendidikan kita kan jadi berkaitan juga ke sana, izin Bang Fitra. Sekaligus kita bahas ekosistem kan mulai dari situ, termasuk diskusi-diskusi atau ruang-ruang yang kita bikin seperti ini juga kan menjadi ruang pengetahuan. Bahkan kalau kita mundur ke belakang itu Oxford 1093 sudah berdiri, Majapahit baru 12 sekian, itu kan Majapahit baru ada, Oxford udah lahir gitu, itu baru Majapahit 200 tahun sesudahnya kan gitu. Artinya bukan masalah siapa dulu atau lebih dulu, enggak, mungkin kan metode yang disampaikan juga dulu sudah ada ruang-ruang itu, tapi bentuknya bukan university, mungkin seperti Padepokan atau macam-macam kan, itu di Al-Azhar juga 900 sekian sudah ada kan. Makanya dari sudut pandang pendidikan pun menjadi penting gitu Pak, untuk membangun ekosistem ini tadi. Karena apa? Dari pengetahuan tadi mungkin bisa saya ambil tarik garis sedikit, memunculkan kesadaran menjadi kesadaran kolektif, lalu muncullah kita saling punya rantai ikatan relasi yang baik. Semua ketika ingin berorientasi pada budaya yang jernih, masuknya kan adalah ketulusan dulu mungkin gitu Bang. Kalau kita mau melihat sungai yang jernih kan sampai ke dalam pun kelihatan kalau dia jernih, mungkin seperti itu. Silahkan Bang Fitra berikutnya untuk menanggapi dan memberikan ini Bang. Baik, pertama tentu ucapan terima kasih saya nih ke teman-teman sekalian atas undangan ini, yang sebetulnya kan Pak Fei ya, Pak Hilman Fahri, tapi karena kesibukan lain kita berbagi gitu ya, beliau dirjennya, saya sekretaris Direktorat Jenderal. Dan kebetulan saya itu tinggal di sini di Lampung gitu ya. Jadi saya itu melaksanakan adat sebetulnya. Dari bahasa ketahuan saya orang Minang barangkali ya. Karatau madang di hulu, berbuah berbunga belum. Merantau bujang dahulu, di rumah berbunga belum gitu. Jadi saya merantau lah itu ya. Itu filosofi kami di Minang sana. Hampir semua anak-anak Minang tuh kalau dia tidak berhasil dirantau, dia akan malu pulang. Itu adalah identitas jati diri, kerja keras namanya itu ya. Dan kita punya itu. Nah, apa yang dibicarakan oleh Bapak-Bapak tadi itu yang mau kita garap sebetulnya. Ya toh? Kita tidak berlandasan kepada kekayaan budaya dan kekayaan alam kita sebetulnya saat ini gitu. Sehingga ekosistem yang disebutkan tadi itu tidak jalan. Kita mengikuti Cina, Jepang, ya kita akan kalah. Tapi kalau mengikuti kebudayaan, itu tadi kekayaan budaya, kita nomor 1, nggak ada menyaingi. Apalagi Mas Gino kan biologi ya, tahu betul ya kekayaan itu ya, yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita gunakan untuk berbagai kepentingan. Jadi sebetulnya begini, saya mulai apa yang harus kita lakukan ke depan gitu ya. Tadi juga ada sampaikan sebetulnya dalam kemudian saya mulai sedikit sebetulnya perasaan sekarang ini sebetulnya kita perlu memikirkan di mana sih letak kebudayaan dalam pembangunan gitu. Di mana kita hadir. Nah, ruang malam ini sebetulnya ada ruang-ruang untuk membicarakan itu, yang akan keluar ide-ide baru yang akan menghasilkan sesuatu. Lesehan duduk begini walaupun kita anggap eceh-eceh, tapi banyak sebetulnya yang kita bisa hasilkan gitu ya dalam sini. Jadi musyawarah itu ya. Jadi basilang kayu dalam tungku, di situ api baru hidup gitu ta. Jadi mungkin perdebatan itu jadi penting gitu. Itu filosofi yang nenek moyang kita sebetulnya, yang selama ini sudah kita tinggalkan gitu ya. Belajar alam takamang jadi guru, ya kita belajar dari alam. Jadi saya ya kebetulan merantau di sini, bagaimanapun tentu punya ikatan juga di sini, di mana bumi dipijak, sini langit dijunjung gitu toh. Mungkin kita semua berbeda-beda suku ya, kita tidak ada yang asli, itu pasti itu. Nggak ada dimanapun ya, setelah diuji DNA kita macam-macam gitu ya. Jadi kita tidak usah menyebut itu asli-asli mana, tapi kita kebetulan gitu ada etnis ini, ada etnis ini. Jadi nah kita membaca di mana letak kebudayaan dalam pembangunan ya. Akhir-akhir ini kita merasakan ada pandemi, kerusakan lingkungan gitu. Kita merasakan hal-hal yang sangat
deras memicu kita untuk berbagai yang kita rasakan dampaknya berapa tahun terakhir gitu. Lalu kita adanya di mana gitu. Tentu ancaman-ancaman itu yang membuat kita bisa mundur, bisa juga ya terombang-ambing ya. Nah, sebetulnya untuk itu semua kita sepakat ya, beberapa ahlinya harus ada perubahan fundamental. Harus ada perubahan fundamental dalam pembangunan ini gitu. Nah, itulah sebetulnya yang harus kita lihat. Perubahannya kemana, wujudnya apa gitu. Jadi itu yang mesti kita lihat satu persatu nih. Di Lampung itu apa tadi dari pertanyaan, apa yang kita inginkan sebetulnya dalam pemajuan ke depan di Lampung kita ini. Tentu itu yang perlu kita cek menginventaris. Nah, laporan dari UNESCO gitu ya, dari PBB itu menyatakan bahwa kita sebetulnya dunia saat ini itu berada dalam ketidakpastian. Berada dalam ketidakpastian gitu ya. Selama itu laporan terakhir setelah COVID ini. Ada 4 hal yang mereka sebut ya. Pertama itu terjadinya perubahan bumi karena faktor manusia. Ada kesalahan manusia karena perubahan bumi. Kalau dulu mungkin alam ya, mencairnya es, macam-macam. Misal kita terjadi mono, tiba-tiba karet semua, sawit semua. Alam itu ekosistem itu hilang, tuh banyak yang hilang. Burung mati. Burung yang selama ini sebagai mungkin kotoran tumbuh gitu ya, dia buang kotoran itu tumbuh sebagai konservator gitu, itu hilang, itu akibat dari manusia. Nah itu terjadi perubahan yang sangat mendasar itu karena perubahan oleh manusia sendiri. Lalu kemudian saat ini juga terjadi disrupsi informasi. Anak saya kebetulan keluarga besarnya banyak di Unila Pak. Kakak saya dosen Fakultas Hukum Unila, ipar saya itu dosen di Polinela gitu, Polinela, lalu adik saya juga di Pemda sini, saya di Jakarta gitu. Jadi anak saya sendiri juga kuliah di Unila gitu ya, tapi sudah selesai di teknik sipil, sekarang kerja di Jakarta. Nah, kita dengan anak saya sudah susah berkomunikasi. Agak panjang sedikit SMS-nya dihapus, WA-nya dihapus, itu nggak dibaca sama mereka. Terjadi terombang-ambing. Entah teknologi yang menguasai kita atau sebaliknya gitu, itu terjadi. Lalu kemudian ada disrupsi ekonomi juga. Beberapa tahun terakhir ini startup sangat lancar, tapi tiba-tiba sekarang banyak pemecatan karena terjadi sesuatu ya, berhenti perubahan. Itu terjadi. Lalu kemudian terjadi juga polarisasi masyarakat. Contoh misalnya terjadi perang Ukraina kemarin dengan Rusia. Apa yang terjadi? Itu ekosistem kita, gandum kita tidak dapat, mempengaruhi. Bahkan minat para orang-orang yang di pembeli ke Indonesia itu jadi berkurang, sehingga minat untuk ekonomi kita jadi turun. Banyak pabrik yang jadi tutup gara-gara itu. Nah, keempat hal yang ketidakpastian itulah sebetulnya kenapa kita harus segera merubah fundamental tadi itu. Apa yang harus dilakukan? Salah satu yang disarankan itu adalah membangun manusianya. Kenapa itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi, sebetulnya pembangunan sumber daya manusia itu jadi sangat penting. Apa yang dilakukan itu adalah membuat mereka menjadi kreatif dan inovatif. Karena sekarang misalnya banyak ya, jalan tol itu sudah tidak perlu lagi mesin semua menguasai kita gitu ya. Barangkali hanya kebudayaan lah yang bisa menguasai yang di luar dari itu semua. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah sebetulnya yang menyebabkan banyak arus yang terganggu ya, jalur-jalur ekonomi, jalur-jalur untuk ekosistem berkaitan dengan apa yang dibutuhkan bangsa ini terganggu gara-gara itu. Nah, sesungguhnya jawabannya itu adalah membangun manusianya, membangun SDM-nya. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Sudahkah kita lakukan itu? Tentu itu yang mau kita tanya, mau kita wujudkan ke depan gitu ya. Nah, terakhir di tahun 2022 kemarin ada sidang di Meksiko, Mondiakul itu pertemuan menteri-menteri kebudayaan sedunia membicarakan tentang kebudayaan di sana gitu ya. Mereka menyebutkan bahwa kebudayaan itu semestinya dia adalah barang publik, sama seperti kesehatan. Mau kita miskin, mau kita kaya, dia tetap harus ada. Kebudayaan juga harus seperti itu, bukan masalah untung rugi, bukan masalah berapa dia mendatangkan sesuatu, tidak.
dia kebutuhan. Sehingga ke depan kebudayaan itu harus dipandang sebagai sektor yang sama dengan kesehatan, dengan bidang-bidang lain yang selama ini hanya dekorasi. Orang menari dianggap sudah selesai. Ada rapat dinas orang menari sudah dianggap selesai dan dianggap melestarikan budaya, padahal belum, masih jauh dari itu gitu ya. Nah, itu dirumuskan mereka ketika bersidang di Meksiko itu. Dan yang lebih lagi mereka sebut di situ bahwa pembangunan itu semestinya adalah yang dilandaskan kepada kehendak masyarakat gitu. Jadi betul-betul pembangunan itu masyarakatnya mereka enggak gitu. Tidak menurut pemerintahnya dihadirkan, didatangkan, tidak. Kalau dulu kita sering mendengar ada bantuan suku terasing disebutnya seperti apa, ada kegiatan misalnya padat karya. Padat karya itu dulu menghilangkan gotong royong di tempat saya. Karena orang diupah gitu ya. Yang awalnya gotong royong nggak usah diupah gitu ya. Itu kebijakan ya mungkin maksudnya bagus tapi salah menempatkannya gitu ya. Sehingga ini yang perlu kita cek sama-sama. Jadi kebudayaan itu harus ditempatkan di hulu, dia tidak hanya di hilir. Dia harus di hulu kita lihatnya secara keseluruhan kebudayaan kita ini gitu. Jadi hal-hal itu yang menurut saya yang harus dicek sama-sama bahwa ke depan itu pembangunan ini dianggap tidak linier, tidak sama semua tempat. Dia harus spesifik. Sehingga apa? Kalau dia spesifik, apa yang spesifik itu adalah kebudayaan. Lampung akan beda penanganannya dengan yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Palembang, yang ada di Jawa. Sehingga spesifiknya itu yang dipegang. Ya toh? Nah, itu yang diputuskan sehingga kebudayaan itu dianggap sebagai barang publik gitu ya, yang dia harus ada, tidak lagi hanya sebagai dekorasi gitu. Sehingga pembangunan spesifik itulah kita perlu mewujudkan bagaimana kebudayaan itu mempunyai dampak dalam pembangunan. Karena kita lihat yang kebudayaan itu kan dianggap hanya tari toh. Tari orang dibantu gamelan sudah selesai melestarikannya, sebetulnya tidak itu. Kebudayaan utuh yang kita sebut ya, utuh secara keseluruhan. Karena dalam kebudayaan kalau kita mau melestarikan sesuatu, di tempat saya itu mereka mau melestarikan rendang, bukan rendangnya yang dibuat museumnya, tapi merevitalisasi masyarakat yang menghasilkan rendang itu. Jadi revitalisasilah hubungan sosialnya, dia dengan sendirinya akan terjadi. Tadi keluhan kita bahasa tadi ya, bahasa. Revitalisasilah masyarakat yang menuturkan bahasanya itu. Di daerah saya, di sana Nagari namanya, mungkin kalau ada teman-teman berasal dari Padang ya, Nagari, mereka membuat kebijakan. Apapun Anda, kalau nikah gitu ya, kalau menikahkan anaknya, lakukanlah menggunakan adat Minang. Mau di hotel, mau di rumah, terserah. Ketika adat Minang itu dengan sendirinya ada rendang di dalamnya. Berpantun berbahasa Minang. Itu dengan sendirinya bahasa akan lestari. Masih adakah kita di sini, di Sebatin, di Pepadun misalnya, masih adakah hal itu dilakukan? Revitalisasilah itunya, ekosistemnya itu yang kita buat. Dari atas ke bawah. Karena masyarakatlah yang menghasilkan artefak. Ya. Orang Muslim menghasilkan masjid untuk ibadah, ya kan? Tapi setiap daerah itu spesifik. Di tempat saya masjid itu bergonjong, tidak kubah, masuk kearifan lokalnya gitu ya. Jadi revitalisasilah itunya, sehingga dengan semuanya akan terjadi. Kalaupun masuk ke pendidikan, itu hanya pengampu awal bahasa misalnya, Mas Gino. Kenapa? Sama gak kita kursus bahasa Inggris? Kalau tidak dipraktekkan hilang, ya toh? Tapi kalau masyarakatnya yang kita revitalisasi, tiap hari mereka menuturkan, itu akan dengan sendirinya bahasa itu akan lestari dengan sendirinya. Karena di kami itu kalau dia berpesta adat Minang pasti berpantun berbahasa Minang, pasti menggunakan makanan Minang, rempahnya Minang, adatnya, bajunya Minang semua. Kalau menarinya misalnya kalau tiap pesta pasti adat Minang, itu akan terjadi ekosistem pemeliharaannya. Kenapa? Tidak akan mungkin tari itu hadir kalau alat musiknya tidak bunyi. Tidak akan mungkin bunyi alat musik itu kalau alat musik tidak ada. Masih ada yang produksi suling itu? Masih ada nggak bambunya? Kalau tidak ada bambunya, mari kita tanam bambunya. Kalau tidak ada sapi nomor satunya, tidak jadi rendang nomor satu. Yang tanam cabenya, yang tanam bawangnya bukan orang kebudayaan.
ada dinas lain yang bertanggung jawab. Artinya kebudayaan itu tanggung jawab negara. Sangat kecil kalau hanya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi kalau di daerah semestinya dinas yang bidang kebudayaan itu harus membaca semua rencana kerja dinas-dinas terkait. Harus. Kalau bicara tentang jamu misalnya, adanya di Dinas Kesehatan, adanya di Kementerian Kesehatan. Itu yang kita sebut ekosistem itu. Dari mana kita mulai? Ada 4 kebijakan, tadi Mas Ginal sudah bilangkan. Pelindungan, sudahkah kita data? Lalu kita kembangkan apa narasinya? Digunakan apa ini dulu? Menggunakan bumbu apa? Nenek moyang kita itu kalau memasak, dia tidak pernah menyebutkan sekian gramnya. Secukupnya. Karena lidah orang berbeda-beda. Tidak pernah disebutkan secukupnya. Membuat rumah pun jengkal, depa oleh tukang-tukang tua kalau di tempat saya enggak begitu hafal tentang Lampung ya, tapi caranya begitu. Yang diteliti oleh Barat untuk kita yang sebetulnya kekayaan budaya kita itu adalah pengetahuan tradisional kita yang diilmiahkan di Barat lalu kita beli. Itu yang terjadi. Nah itu semestinya kita bangun sekarang melalui pembangunan kebudayaan, situ letaknya. Contoh sekarang ini misalnya yang namanya kerokan itu sudah diilmiahkan di sana, di Amerika sana. Jamu juga sudah, ya toh? Ada semua. Tapi kita tidak melakukan itu. Orang Barat itu yang dia teliti, Mas Gino tahu lah, bukan dia meneliti hutannya Mas Gino. Tapi yang diteliti adalah orang yang pulang dari hutan. Karena nenek moyang kita tahu ini beracun, ini tidak beracun, ini bagus, tidak bagus, ini untuk kolesterol, ini tidak. Dia tahu, dia teliti itu. Orang bolak-balik. Kenapa orang Betawi tidak pernah kena COVID? Karena itu. Dia pun sama, kita mencontoh Betawi sebetulnya. Ada di Kemayoran itu ketika COVID, orang diisolasi. Mereka juga sama. Ketika sakit diisolasi tapi dikasih makan, sehat dikembalikan ke masyarakatnya. Sama, kita juga melakukan hal yang sama. Nah, semestinya yang kita kelola adalah kekayaan budaya dan kekayaan alam kita yang jauh lebih besar. Nomor 2 di dunia kekayaan alam kita tuh biodiversitasnya, dan kekayaan budaya kita, beberapa penutur bahasa, beberapa etnis gitu ya. Nah, itu yang belum kita bangun. Kenapa? Karena kita memulai dari itu tadi. Yang kita revitalisasi adalah bendanya, bukan masyarakatnya. Terbalik cara kita pendekatannya gitu ya. Nah, barangkali menurut saya itu yang perlu kita evaluasi ke depan di kota kita di Lampung ini gitu ya. Ekosistem tadi itu. Saya sebutkan tidak akan mungkin orang menari kalau songketnya atau tapisnya tidak ada. Tapisnya masih ada enggak yang tanam bahan untuk tapisnya? Masih ada tidak pewarna alaminya? Kan sampai ke sana kita lihat ya. Kalau sudah tidak ada, tentu ada dinas lain berkewajiban menanam itu. Masih ada enggak rumah adatnya untuk untuk orang melakukan ritual gitu di kita di sini. Nah, itu yang belum kita olah. Kita sebagian besar pendanaan kita itu di pelindungan, Mas Gino, Mas Ari, Bang Ari. Perlindungan. Kita tetapkan, kita data. Di narasinya belum kita bangun gitu ya. Apa ceritanya? Betapa hebatnya para pelukis sebetulnya dan pemahat patung, komposisi sudah selesai sama dia. Itu matematik sebetulnya. Warna juga sama bagi pelukis. Kenapa dicampur warna A dan warna B jadinya ini? Itu ilmiah sebetulnya. Kenapa tidak guru mengajarkan hal itu ke anak sekolah kita gitu ya? Bukan karena ada lukisnya kenapa, tapi banyak hal yang bisa kita ceritakan. Ya toh? Nah, itu yang sedang kami lakukan melalui kebudayaan yang semestinya oleh pendidikan Mas Gino yang dilakukan. Kan kita beberapa direktur jenderal di kami menguruskan kebudayaan, ada presisi namanya. Dengan satu mata pelajaran anak-anak itu diajarkan untuk melihat sesuatu yang dia bisa lihat di alam. Saya contohkan apa bedanya 4x3 dengan 3x4. Bisa nggak kita menjawab? Hasilnya sama-sama 12. Tapi kalau kita belajar dari alam, itu akan ketahuan. Coba di lereng 4x3 dengan 3x4 akan berbeda. Tanam cabai, pokok cabai misalnya, jajar ke atas 4, ke kiri 3. Mana yang lebih banyak buahnya? Ternyata dari alam lebih banyak yang bawah karena airnya subur ya. Kan lebih bagus jajar 4, 3 ke atas. Buahnya akan banyak.
itu belajar dari alam. Nah, itu nenek moyang kita mengajarkan belajar dari alam seperti itu yang kita lakukan. Jadi dia tahu kalau cuma 4x3 nih ada semua, selesai sama anak sekolah nih. Ada kalkulator di HP kita. Bukan itu yang kita lihat sebetulnya. Kenapa orang memelihara ikan itu di pas padinya masih kecil, airnya cuma 10 cm. Itu kena cahaya, cepat tumbuhnya, manis ikannya. Itu tupang sari nama, itu kearifan masa lalu. Iya. Nah, kita kan ketika ada revolusi hijau dulu tuh, kita bergerak ke dalam menanam padi yang 3 bulan gitu tuh. Sementara memang kita 6 bulan. 6 bulan berikutnya palawija. Itu yang disebut tadi saya sebut oleh UNESCO itu yang mengatakan oleh Mondiakul itu perubahan dunia itu oleh manusia. Tadi perubahannya karena kita salah menerapkan sesuatu gitu ya. Makanya di tempat saya itu ada beberapa daerah masih menerapkan padi 6 bulan itu. Yang ada nyanyinya tuh sambil makan mertua lewat nggak kelihatan itu saking enaknya makan gitu ya. 6 bulan ditanam, 6 bulan berikutnya palawija, di tengah-tengahnya dia lomba layang-layang, lomba pacu jawi, itu mengistirahatkan tanah. Itu kan kearifan lokal masa lalu yang tidak kita baca sebagai bagian dari hidup kita gitu. Sekarang apa yang kita terus bumi ini kita kejar terus hasil sebanyak-banyaknya. Jangan-jangan pandemi ini gara-gara itu, keseimbangan itu tadi toh. Nah, menurut saya itulah yang harus kita kelola ke depan, harus kita cek sama-sama sehingga ekosistem itu akan menjadi penting. Jadi sekali lagi bahwa di dalam kebudayaan itu yang kan banyak di kita ya menyebut kebudayaan ini, Mas Ari, Mas Gino dan Mas Bang Uco ya, kebudayaan selalu menghabiskan uang, dianggap cost. Di Undang-Undang Pemajuan saat ini sudah tidak cost lagi, dia adalah investasi. Tapi investasi harus kita cek betul, dia bukan tidak mengembalikan sesuatu, dia akan mengembalikan dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek juga dia mengembalikan sesuatu. Dia pengembaliannya adalah social benefit, sosialnya. Ada kita bertemu sama orang gitu ya, tidak langsung, beda dengan ekonomi kreatif yang langsung dapat uang. Kalau di kita tidak, banyak hal dengan pertemuan dengan festival itu ada hubungan antara kita ini yang terjalin, itu bagian itu yang kita sebut ketahanan budaya. Dalam pemajuan kebudayaan itu ada 2 yang kita tuju, satu ketahanan budaya, satu lagi adalah bagaimana kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Ya, ada 2 hal yang kita tuju, ketahanan budaya. Walaupun kita menonton Korea, tapi kita tetap Indonesia. Walaupun kita begini-begini, bahkan belajar bahasa Korea minta ampun gitu ya, tapi kita tetap Indonesia. Candi Borobudur itu walaupun dari India, tapi dia tidak mencirikan India, ada khasnya, itu dilakukan. Nah, kita kan selalu menyeragamkan, itu yang disebut dari UNESCO itu kita membuat Mondiakul itu menyatakan bahwa kita dunia ini kita yang menyebabkan salah gitu ya. Ada sesuatu tindakan kita yang mungkin menyebabkan dunia jadi sesuatu penyakit terjadi gitu. Nah, kebudayaanlah satu-satunya yang bisa melakukan merubah itu. Melalui apa? Kekayaan budaya kita. Betapa banyak kearifan lokal kita, termasuk di Lampung barangkali yang pengobatan, kaitan dengan wellness, itu jadi industri yang hampir sangat nomor 1 saat ini di dunia. Wellness itu adanya di kita. Kalau kita kembali kepada ekstrak itu, misalnya perkebunan, tambang, itu akan kalah, akan habis. Tapi ini tidak. Nah, sekali lagi, inilah menurut saya yang harus kita lakukan, kita lihat ke depan. Nah, teman-teman yang hadir sini anak muda semua, ya teman-teman semua lah yang akan menjadikan itu. Tadi Bang Ari menyebutkan pewarisan. Salah satu bentuk pewarisan itu adalah menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan kita entah berbahasa Lampung. Kalau tidak ada lagi kita buat eventnya. Ya toh? Misalnya kemarin kami di pusat membuat kebijakan ada PKN, Pekan Kebudayaan Nasional. Ruang itu kita buat. Ditampung nggak sama daerah gitu ya. Semestinya daerah buat PKD. Walaupun dia pola PON, tapi kita bukan mencari menang kalah. Yang disebut ini bukan linier, dia spesifik. Kita munculkan masing-masing di kita ini, di PKN itu, Pekan Kebudayaan Nasional itu. Jadi kita Lampung khasnya apa, Jawa di mana, ada tempat-tempatnya.
Nah, kita mestinya hadir di relung-relung itu. Kenapa misalnya anak-anak kita, anak saya itu kesulitan mencari kamus kalau ketika di sekolah diajarkan bahasa Lampung, karena tidak ada komunitasnya, tidak ada masyarakat yang melakukan itu. Kita dipaksakan itu, ya toh? Di sekolah bukan tidak mau, bahkan kebudayaan itu pengaruh utamanya melalui pendidikan, pengaruh utamaan kebudayaan itu. Tapi menurut saya adalah keluarga, tentu adalah budaya besarnya yang kita revitalisasi gitu. Itu utamanya, saya pikir di Lampung itu yang kita cek ekosistemnya. Ya toh? Masih ada tidak itu? Jadi kita tidak lagi melihat kesenian ketika orang menari selesai atau ada Pemda membantu gamelan selesai, tidak, jauh lebih dari itu. Kalau gamelannya ada, kalau tidak kita bina, tidak ada maestro, nggak bunyi itu. Yang nyetelnya nggak bisa gitu ya. Apalagi angklung, bambunya sudah tidak ditanam. Kayunya membuat rumah tradisional kita sudah hilang. Gimana kita memugarnya? Karena pelindungan itu mempertahankan selain bahan misalnya. Itu ada keterkaitan antar bidang. Nah tadi disebut PPKD. Nah semestinya di PPKD itu muncul. Tapi saya dapat informasi untuk ngobrol di atas tadi, PPKD bukan disusun oleh teman-teman seniman, komunitas dan lain-lain. Permen kami, undang-undang kita harus melibatkan seniman. Dia berangkat dari bawah. Hanya 4 pedoman kita dalam pembangunan kebudayaan. Pokok-pokok pikiran kabupaten kota, provinsi, strategi kebudayaan, lalu RIPK, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Rencana induk itu lebih rencana aksi. Rencana aksi itu harus dieksekusi. Kalau tidak dia tidak jalan. Kalau eksekusi harus ada perangkatnya. Sudah masukkah dalam perencanaan daerah? Mari kita tanya sama-sama, Bang Ari. Masuk nggak di bapedanya maksud saya gitu. Misalnya oke lah di dinas kebudayaan cuma 500 juta atau 1 M setahun gitu ya. Mungkin masuk ke UMKM-nya, ke dinas tanaman pangannya, bisa saja itu masuk. Jadi kita bisa cek sama-sama bahwa kebudayaan itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab OPD semua, tugas negara. Kita masih diuntungkan karena kebijakan negara kita sudah jelas utuh. Negara memajukan kebudayaan kita, memajukan dengan cara apa? Menjaga masyarakatnya, memelihara gitu kan. Jadi kalau ada orang menyetopnya, negara harus hadir di situ. Nah, undang-undang kita ini bukan mengatur kebudayaannya, tapi tata kelolanya gitu ya. Jadi 4 ekosistemnya di pelindungan, pengembangan, penguatan, pembinaan, dia satu rangkaian tidak bisa lepas gitu ya. Nah, sudahkah itu? Kita melihat sekarang betapa mirisnya kita, baju batik dari Cina itu menderajai pasar-pasar kita yang jual cuma 55.000. Printing. Karena batik itu ya tulis, nah, itu dah. Itu kan kita kalah gitu ya. Nah bagaimana cara kita tidak bisa menghalangi itu, tapi kita bangkit yang kekayaan kita saja, kita urai itu. Misalnya menggunakan tapis, menggunakan tidak dia dalam pestanya, misalnya kalau itu digunakan dalam pesta atau tari-tari adat ya, atau masih dibina nggak orang-orang buat tapis ini, masih ada nggak bahan bakunya, atau kedatangan dari luar, itu kan perlu kita pertanyakan. Ada kebijakan ekosistem itu, nah itu kita sebut ekosistem itu tuh. Kalau tidak, dia akan pincang, dia akan terjadi ya kita akhirnya mensuplai dari luar lain. Saat ini Sumba misalnya itu dalam masa sangat apa ya, baku sudah tidak ada, orang sudah beralih ke plastik misalnya, ke bahan yang mungkin pewarna zat kimia gitu, sehingga ke pengetahuan orang membuat buat kain Sunda itu akan jadi hilang. Nah menurut saya ini yang harus kita lakukan, dapat ekosistem inilah yang akan kita sama-sama lihat. Pertama menurut saya adalah apa yang akan kita lakukan apa yang harus kita lakukan, tentu kita inventaris itu dulu. Kemana langkahnya menurut saya. Jadi kalau itu kita tidak punya, tentu kita tidak bisa membayangkan ke arah mana harus kita tantangan ke depan yang ada di Lampung ini. Nah di kami di pusat itu kita punya sebetulnya karena di undang-undang kita bahwa negara harus ada namanya dana abadi, itu kita sudah punya dana abadi kebudayaan untuk membantu, yaitu tadi kalau kita untuk maju kan harus ada nomenklatur anggarannya. Negara sudah menyiapkan, alhamdulillah sekarang sudah 5T. Kemarin itu
anggaran kita 185 M yang harus kita berikan ke masyarakat, ke komunitas itu hanya 130 yang bisa diakses. Selebihnya tidak bisa. Tapi digulirkan untuk tahun sekarang. Karena dana abadi itu kan tidak boleh digunakan untuk yang lain. Artinya apa? Lampung belum dapat. Entah satu, entah dua, belum ya. Bang Arman pernah FBK dulu. Pernah dapat. Nah di tempat lain kenapa banyak? Nah semestinya Pemda tugasnya itu memfasilitasi, memudahkan orang untuk itu, mendampingi semua, sehingga apa? Sehingga kita dapat. Karena di Jakarta yang menentukan bukan Pak Dirjen, bukan juga saya, tapi ada tim kuratornya, ahli-ahli semua yang menyatakan ini boleh apa tidak. Namanya dibuang, ditutup, nggak tahu itu. Sekelas Rentarno aja bisa nggak dapat, ya toh? Ya kenapa? Ya mungkin ya nggak cocok dengan tema gitu ya. Nah tadi yang Bocok sampaikan, kenapa? Dan memang itu tidak bisa dihindari, karena memang harus, misalnya tadi harus menggunakan apa dari badan hukum gitu ya, legalitas hukum dimanapun yang namanya uang negara nggak bisa, harus itu, karena takut ada pertanggungjawabannya gitu ya. Nah kita sebagai anu juga harus juga belajar ya, memang makanya di dalam dana Indonesia itu ada bantuan untuk institusi, mau dewan kesenian gitu ya, mau lembaga organisasi profesi 3 tahun berturut-turut, itu bisa dibantu, tergantung jumlah proposalnya yang diajukan gitu ya. Artinya apa? Untuk menguatkan itu bahwa kita seniman, saya juga penggiat juga dulu ya, artinya kita juga harus sama-sama lah gitu ya. Kan pernah kejadian, untuk apa saya disertifikasi gitu, tiba-tiba ada ke Amerika, Bapak kelasnya mana? Oh nggak bisa masuk ruang kami, Bapak balik aja ke negara Bapak lagi gitu. Itu contohnya gitu ya. Tukang lampu ini ketika masuk dari luar ke kita, itu dia nggak pakai orang Indonesia. Karena kita ahli tapi nggak punya sertifikatnya. Filipina, Malaysia dia ambil. Tukang lampu, tukang mic ini. Artinya kan penting. Jadi kita para budayawan, seniman juga harus belajar tentang itu, tata kelolanya gitu ya, bahwa kita butuh ini. Bukan masalah kita diakui tidak diakui, tapi dalam rangka sesuatu kita membutuhkan itu menurut. Jadi kita menurut saya juga perlu melihat hal-hal demikian. Cuma mungkin ya kita perlu mempermudah, itu benar menurut saya, karena kita ini tidak rata. Kemarin itu Bang Is itu masih Jawa banyak, Papua, Maluku itu belum banyak gitu ya, Sumatera juga. Ya, artinya ya mungkin di Jawa ini karena sudah merata gitu ya. Lalu ada yang agak miris kita itu proposalnya itu sama. Berarti ada makelar juga nih. Ya toh, sama apa gitu ya, kita udah kebaca gitu toh. Kan bukan itu yang kita inginkan gitu ya, bukan itu. Dan bagi budayawan, seniman atau komunitas itu, kalau kuliah itu bukan IP 4 yang dicari tapi karya, harus diingat itu. Sehingga kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan membantu program kepada komunitas Bang, selama COVID itu. Tak satu pun pernah nggak mendengar ya, pekerja budaya diperjuangkan, teriak-teriak. Kalau guru honorer banyak, cuma dia gaji 400.000, ayo kenapa nih nggak diangkat-angkat? Pekerja budaya sudah tidak dihonor, nggak ada yang mikirkan. Dia tidak lagi ditanggap, senimannya, sindennya nggak dapat. Kita bantu mereka 70 juta, 90 juta, tapi mereka bisa memberi makan, ya tukang lampunya, tukang riasnya, tapi mereka tetap berkarya. Karena bagi seniman karya itu utama, bukan masalah uangnya. Kalau dibantu 1 juta nggak ada gunanya, habis itu. Itu cara kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Mungkin Direktorat Jenderal Kebudayaan bukan apa-apa ya, satu-satunya yang mencoba itu, nggak tahu kalau dinas di daerah melakukan hal yang sama lebih bagus gitu ya. Karena jarang yang memikirkan itu. Tukang ukir Jepara pindah jadi Gojek misalnya gitu ya. Kayak gitu. Ya, kenapa? Karena mereka ya butuh juga sesuatu, karena ada pekerjaan kan. Selama COVID kita nggak boleh manggung. Kekuatan kita kan di manggung sebetulnya di bagian seni gitu ya. Tentu pola-pola itu kita coba. Nah itu kembali ke ekosistem tadi itu lagi yang harus kita cek sama. Jadi negara di kami punya itu, kita juga punya program, mari kita kerjasamakan. Kami misalnya, tadi saya sampaikan Bang Ari, membantu museum daerah dan taman budaya itu ada 2 museum, 1 taman budaya, itu hampir ya 5 miliar setahun. Setiap tahun, udah 3 tahun berturut-turut. Nah dampaknya apa? Mari kita cek sama-sama. Semestinya dana itu namanya dana alokasi khusus non fisik. Bukan untuk fisik, lebih kepada
meningkatkan event semestinya. Pembinaan ya. Event bagi kita itu bukan kemewahan. Event adalah ruang, ya toh, membuat ruang yang inklusif gitu ya. Tanpa itu enggak akan terjadi sesuatu. Orang udah capek latihan, tapi di hilirnya tidak ada. Melalui event inilah, dan saya sebagai sekjen memperjuangkan anggaran di mana di DJA itu, ya itu yang saya sampaikan. Karena wah, orang kebudayaan enak aja nih, orang susah-susah event-event, dia bilang gitu. Event menurut mereka itu kita memewahan. Pernah nih pemulihan ekonomi, itu yang saya sebut tadi. Pak Dian selalu bilang, pernah nggak orang memikirkan bahwa pekerja budaya itu terdampak? Bayangkan Pak, pelukis terkenal itu datang ke kantor, Pak tolong beli lukisan kami hanya 500.000, miris nggak tuh? Saking terdampaknya semasa COVID gitu ya. Kami sempat dulu sebulan nggak gaji kita kumpulkan gitu ya, untuk sama-sama lah gitu, sama-sama. Karena kita sama-sama, Pak Dijen itu juga orang komunitas ya, dia jadi kita di kebudayaan itu yang harus kita kuatkan. Sekali lagi saya sangat senang nih teman-teman anak-anak muda gitu ya, melalui diskusi ini akan lahir itu. Jadi harapan saya kalau ada tadi itu akan kita permudah gitu ya, mungkin pendampingan. Kita punya ruang-ruang Zoom sebetulnya untuk itu. Kalau ketika dibuka webnya itu bisa dicontoh, dilihat seperti apa sebetulnya proposal itu. Saking untuk mudahnya kita enggak mereka tulis, mereka video pun boleh, bicara saja gitu. Bisa seperti itu untuk memudahkan gitu ya. Karena tidak semua mungkin punya internet, enggak semua cuma bisa menuangkan dalam bentuk kertas gitu ya. Itu untuk mempermudah kita ke depan. Nah, di samping itu, kenapa disebut SDM tadi itu? Saya beberapa minggu yang lalu itu diskusi dengan teman-teman komunitas juga. Untuk membuat film aja kita kekurangan SDM sangat kurang. Gimana kita memenuhi itu? Kalaupun dikasih uang misalnya. Jadi ada sesuatu, makanya SDM yang harus kita segera kuatkan gitu ya. Ini nih sangat berpengaruh nih kalau kita dalam tata panggung gitu ya. Salah ini udah salah, nggak bagus tuh acara berikutnya. Coba tes ya, tiba-tiba mati dia tuh, udah itu bubar itu. Ya, itu contoh yang gampang ya, belum tata lampu gitu ya, lighting gitu. Tentu itu ada nggak sekolahnya vokasinya di kita tuh Pak? Ya toh? Nah itu ada kemampuan teman-teman semua yang penggiat selamat punya, tapi mungkin belum ada sertifikasinya. Nah kami menyiapkan LSP itu untuk menjembatani itu sebetulnya. Karena suatu waktu akan diminta kita punya, bukan masalah kita udah pintar, wah ngapain saya di sertifikat, bukan itu. Karena legal itu selalu diminta gitu ya, enggak bisa enggak di saat ini gitu. Jadi mungkin pola-pola itu ke depan yang harus kita lihat sama-sama. Lalu kemudian di samping Dana Indonesia untuk penguatan film itu, untuk penguatan ekosistem kita juga punya beasiswa penggiat budaya. Bapak bisa akses, teman-teman bisa akses. Mau dia pegawai negeri, mau di sanggar, mudah bisa mengakses itu dengan catatan dia tesisnya berkaitan dengan program prioritas kita, entah kaitan dengan rempah, entah patriasi, bisa dilakukan itu mau S1, S2 dalam dan luar negeri. Itu kita sudah dikasih ruang itu, makanya ada wawancara. Bayangkan saja ada anak teknik kimia bisa ikut bidang kebudayaan, apa nyambungnya? Kalau bukan karena kita ikut sama-sama ngetes, mungkin nggak lulus itu. Orang nggak ngerti itu bagian dari ekosistem gitu. Anak itu menjelaskan, ini loh arahnya kami secara ilmu kimia gitu ya, kaitan dengan tenun tadi itu, dia akan mengkaji itu gitu. Kalau orang nggak tahu ya sudah, kalau cuma didiktir lewat-lewatnya nggak cocok kebudayaan, masa orang kimia masuk kebudayaan. Karena sekarang tadi Mas Kino juga Mas Ari bilang, kolaborasi itu jadi penting, tidak hanya satu, multidisiplin. Ya, multidisiplin, tidak bisa gitu ya. Kenapa misalnya ketika kita merevitalisasi alat musik di Candi Borobudur itu kan menggunakan ilmu macam-macam ilmu. Abang bayangkan saya di abad ke-segitu sudah ada alat musik gendang, sudah ada semua tuh. Kita kembali bunyikan, ternyata bisa. Diukur alatnya berapa, seperti apa bunyinya gitu ya. Jadi bahkan manajemennya ada di situ, tukang tabuhnya ada namanya apa, ada semua dalam prasasti. Jadi dulu juga sudah kebetulan caranya membuat relief. Ada juga melalui dokumen ya catatan tertulis tuh. Kalau sekarang melalui foto orang berbicara tentang dokumen itu. Melalui video lebih dimudahkan ya. Kalau fotografer itu melalui fotonya dia akan berbicara tentang kebudayaan gitu. Kalau seniman, kalau penulis ya literasi tadi itu mungkin melalui novelnya gitu.
Nah, mungkin hal-hal itu menurut saya ke depan yang harus jadi titik perhatian kita, sehingga menurut saya di Lampung ini sumber dayanya sangat banyak, tapi kita masih terpisah-pisah gitu. Belum nyatu kalau pandangan saya ya, saya nggak tahu banyak gitu, tapi yang jelas kami juga akan evaluasi kaitan dengan DAK dan macam-macam yang sudah kita beri itu apa dampaknya bagi masyarakat gitu ya, bagi kemajuan kebudayaan di bumi Lampung ini gitu. Nah tentu hal itu yang harus kita kita perhatikan lebih utama ke depan. Barangkali itu Bapak sementara ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi, ya, kalaupun tidak nanti menurut saya mungkin rumusan dari diskusi yang seperti ini yang dianggap barangkali ecek-ecek kata orang ya, tapi menghasilkan sesuatu gitu ya. Di kantor saya, kalau ke kantor saya, ruangan saya seperti ini, duduk ini. Saya rapat dengan teman begini, ini minum kopi gini, cuma kopi, tapi bicaranya kantor gitu. Jadi akan lebih cair gitu ya cara kita berdiskusi. Tentu tergantung pandangan kita masing-masing. Jadi bukan di situ letaknya, tapi lebih bagaimana kita menyikap sesuatu sehingga menurut saya budaya jangan sekali hanya dianggap artefak ya, jangan hanya dianggap sebagai tari itu saja ya, tapi lebih luas adalah semua yang berhubungan dengan kehidupan kita di sini. Itu barangkali sedikit dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus buat Bang Fitra. Boleh tanggapi dulu sama Bang Ari? Silakan Bang Ari bisa menanggapi. Ya, apa yang dikatakan oleh Bang Fitra tadi benar adanya, itu fundamental. Bagaimana kemudian sebetulnya kan menjadikan ranah kebudayaan itu menjadi salah satu alat kalkulasi kita dalam pembangunan. Jadi hidup itu enggak cuman kalkulasi ekonomis dan politis gitu kan, Bang. Bahwa kebudayaan itu bukan hanya sekedar aksesoris, dekorasi, tapi justru harusnya menjadi hulu. Jadi itu kan cara pandang kita terhadap kenyataan dan diri kita, itu kebudayaan itu. Point of view gitu, cara kita memandang kenyataan itulah kebudayaan kan. Bagaimana kemudian orang-orang timur tentu mempunyai cara pandang terhadap dunia yang berbeda dengan orang barat. Orang Lampung mempunyai cara pandang yang berbeda tentang dunia dengan orang Jawa. Cara pandang ini yang kemudian melahirkan yang tadi banyak disitir oleh Bang Fitra itu kan pengetahuan-pengetahuan tradisional dan lain sebagainya itu. Nah ini yang kemudian perlahan kan tergerus. Di kenyataan duniawi sekarang ini kan cara pandang itu tunggal kan Bang. Itu barat, itu nggak bisa kita tolak. Apa cara kita berpikir, cara kita menyikapi diri kita dan kenyataan itu kan percaya tidak percaya, disadari tidak disadari, diakui tidak diakui kan cara pandang barat. Sehingga kita merasa lebih keren kalau acara begini duduk di kursi yang nggak dikenal dalam tradisi kita. Kata ecek-ecek bersila itu kan cara pandang Eropa, Amerika itu. Nggak ada orang Batak dulu ngobrol di atas kursi, di meja. Orang Melayu itu mesti kalau musyawarah ya bersila begini, nggak ecek-ecek. Tapi ketika kita ada acara begini, apalagi ada pejabat dari Jakarta, kita kemudian sibuk-sibuk menyiapkan kursi kan. Itu simpel sekali tapi menunjukkan bagaimana ada degradasi cara pandang kita terhadap bagaimana seharusnya berinteraksi. Jadi ini tidak ecek-ecek kan gitu. Beginilah cara kita orang timur. Nabi pun nggak pernah duduk di kursi kan. Kemudian Nabi duduk kursi, terus sahabat-sahabat di bawah, terus dia gini-gini. Nggak ada itu ya, bersila aja begini. Kayak kita di masjid kan nggak ada mentang-mentang dia imam agak sapnya agak kita kasih level. Wah ini imam alumni Al-Azhar levelnya harus 2. Kalau cuman UIN Jakarta ya 1 aja kan nggak gitu. Jadi sama rata lah. Itulah bagaimana kemudian kita memandang apapun dalam kehidupan kita sehari-hari itu cara pandang barat. Dan itulah sebetulnya inti dari program
kementerian sebetulnya. Undang-undang pemajuan kebudayaan itu kan mencoba memberi tanding counter culture, bahwa melihat dunia itu tidak hanya seperti itu, beginilah orang Lampung dan lain-lain. Maka Pak Bang Pitra dan lain-lain mensupport kita untuk mengembalikan itu. Hanya soalnya, nah akhirnya kan kembali ke persoalan teknis. Teman-teman sekalian termasuk Bang Fitra, niat baik pemerintah itu yang berkehendak membangun peradaban ini dari bawah, empowering komunitas-komunitas yang bottom up ini, kemudian kan tidak terjadi itu. Ada kemacetan-kemacetan dialog, sehingga niat untuk membangun kebudayaan dari bawah, dari pengguna aslinya itu tidak terjadi. Contoh kasus yang paling norak kan di Lampung itu PPKD, Bang. Pokok pikir kebudayaan daerah. Jelas-jelas kok itu identifikasinya harusnya melibatkan pelaku kan. Pelaku itu seniman kah, praktisi adat kah, akademisi kah, baru orang-orang dinas. Nah ini tidak terjadi. Bang Pitra bisa nonton di channel YouTube Lampung Kultur itu. Itu lengkap kami bahas. Seluruh PPKD provinsi dan kabupaten di Lampung. Bagaimana semua PPKD itu kacau balau untuk konteks Lampung. Identifikasi tidak jelas. Lah bagaimana kita mau membangun Lampung itu kalau masalahnya aja nggak jelas kok. Masalahnya nggak ketemu. Masalahnya bagaimana mau ketemu, identifikasinya nggak ketahuan. Jadi kacau sekali. Nah itu contoh. Dan kenapa bisa begitu? Itu kan bukti bahwa komunikasi, dialog antara komunitas, bawah, dan pemerintah enggak jalan, Bang, macet. Pemerintah itu betul-betul masih memposisikan dirinya sebagai penguasa kan gitu. Padahal kan pemerintah itu only panitia sebetulnya. Saya nggak mau pakai diksi pelayan rakyat. Terlampau mulia kata diksi pelayan itu. Pelayan itu Abdul ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu. Abdullah itu pelayan Allah itu. Jadi diksi pelayan itu tidak hina loh. Hamba itu tidak hina, itu dia jadi Abdul dulu baru bisa jadi khalifah kalau dalam tradisi Islam. Enggak bisa dia jadi khalifatul fil ard kalau dia belum Abdullah habis-habisan. Abdullah habis-habisan Nabi Muhammad SAW tuh. Jadi pemerintah menjadi pelayan tuh terlampau mulia. Pemerintah itu only panitia, membantu kita-kita ini supaya kebudayaan kita menjadi keren. Tapi tingkah laku pemerintah kan enggak kayak panitia dia, kayak bos. Orang dinas-dinas pendidikan budaya segenap Lampung ini kan kayak bos itu. Nyamperin enggak mau. Panitia kok nggak mau tahu apa yang mau. Kita ini peserta Festival Maha Besar di Nusantara ini, kita lah pesertanya, kita lah pelakunya, terus panitianya cuek, nggak nanya kita mau pentas apa, ya abstrak gitu. Nah itu yang terjadi di Lampung. Untuk kasus PPKD sehingga kita nggak pernah dapat, hanya 2 kali dapat, tahun 2020 Sumatera Barat contohnya itu sampai 10 atau 15 komunitas bos. Dapat. Mengapa bisa begitu? Saya tadi ngobrol dengan Bang Fitra dan saya sudah dapat info juga dari teman-teman lain, dari Dede, di orang. Nah, dinas kebudayaan itu mendampingi bos, grup-grup. Mendampingi, mensupport, memprovokasi, ayo dong bikin, ini ada dana seger nih, EBK nih, ini penting nih, ayo. Bahkan dibawa ke Jakarta itu, orang dinasnya. Belum kita ngomong soal keduduk, belum gitu-gitu deh. Jadi pemerintah itu betul-betul support komunitas supaya kita menjadi maju. Lah kita boro-boro dinas pendidikan budaya mendampingi ya Bang Arman ya. Cuek aja itu. Ini Bang Fitra biar tahu sekalian. Jadi abstrak kita. Baru dengar juga dari beliau tadi ternyata Taman Budaya dan Museum itu tiap tahun 2-3 M ya Bang. Udah 3 tahun ya Bang, 2M, 3M tiap tahun dikasih dak non fisik. Kegiatannya itu kegiatan publik yang harus melibatkan komunitas-komunitas untuk menciptakan sebuah ekosistem kesenian kebudayaan yang kondusif, yang harus melibatkan kurator
non taman budaya, non museum, seperti yang dilakukan oleh Sumatera Barat di Pekan Kebudayaan Daerah kemarin. Lampung apa yang terjadi? Kemana uang 2-3 M itu di taman budaya dan di museum? Gaib barang itu. Ari Pahala Huta Barat yang sangat aktif di urusan kebudayaan ini aja nggak dengar, apalagi orang di Lampung Timur sana. Ya mungkin orang Lampung Timur dengar juga. Ada sih. Enggak, itu absurd lah, gitulah. Kita ini kan nggak pernah berhenti berproses, bos. Nggak pernah berhenti berproses. Everyday kita berproses berkebudayaan ini. Kita nggak tahu apa yang dilakukan Museum Danau Budaya itu dengan duit sekian M itu 3 tahun ini. Oh, ada yang ngomong gua tahu ya, lo ya kebagian, makanya lo ngomong lo tahu. Kami nggak tahu. Nah, itu apa namanya contoh. Artiannya itu yang harus kita perbaiki, dan ya saya mohon juga, saya berharap ini jadi catatan ini Bang Fitra, untuk Bang Fitra sebagai yang dari Jakarta. Komunitas kita di Lampung ini banyak, Bang. Ramai, solid. Bahwa kemudian banyak yang bikin akte notaris seperti kata Ucok tadi, itu kan cuma soal teknis aja. Antara pelaku sejarah, seni, macam-macam itu bergaul kita rapat. Kemudian ada teman-teman di sini kayak itu Pauji di Sukadana, dia native speaker, dia memang orang Lampung. Dia bikin semacam komunitas untuk mengaktifasi kebudayaan tradisional, macam-macam. Tapi sekali lagi ya. Jadi sebetulnya banyak peluang ya. Kami ada, misalnya Sinema Mikro. Itu teman-teman yang mendapat itu mudah mendapatkannya sebetulnya. Dia kita beri fokus, kita beri kegiatan setahun untuk keliling kampung nih. Memutarkan film kah, apakah gitu ya. Itu kan selama ini kita di kamar menggunakan ini aja. Karena bioskop nggak ada juga tuh. Itu kan kesempatan. Kenapa Lampung tidak? Saya agak malu juga waktu itu. Tanya Pak Dirjen gitu ya. Kamu kan tinggal di Lampung. Iya Pak, sekarang saya ke Padang aja lah gitu. Artinya itu bisa diakses, itu sangat mudah. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang sebetulnya tidak sulit-sulit juga mendapatkannya gitu ya. Itu kan contoh gitu ya yang bisa kita lakukan untuk melakukan sesuatu di masyarakat gitu ya. Kehidupan ekosistem tadi itu ya toh. Makanya manusia itu yang dibangun, pembangunan manusia itu jadi penting, fundamentalnya yang kita bangun ya. Siapa yang pernah melihat dulu Bang ya, yang batik itu kan di bawah dipakai dulu tuh. Karena kreativitas berubah jadi baju. Kita kan ngatur budaya itu, kita tata kelolanya kita atur gitu. Sekarang kan kita pakai batik. Bahkan waktu itu diwajib membatik tuh. Ya kan? Adanya cuma di bawah. Ya tuh. Jadi di tempat saya itu bahkan kenapa campuran ya? Baju guntian Cino, celana Jawa. Coba bayangkan, baju penghulunya tuh disebutkan tuh. Baju guntian Cino kayak gini nih, potongan ini putih, bawahnya celana Jawa, batik. Ya dah. Itu kain kan gitu tuh. Sekarang jadi baju. Itu kan kreativitas. Nah, manusia kreativitas itu yang kita angkat ke depan ya. Makanya narasi jadi penting sekali lagi. Nah, untuk menjadi ketahanan itu ceritakan kenapa kita melukis, percampuran warna, arca ini apa, komposisi seperti apa. Itu kan kali-kali sebetulnya. Contoh yang saya sebut 3x4, 4x3 itu tuh. Ya toh, budaya mengajarkan kita untuk itu gitu. Narasi itu yang tidak kita bangun sehingga dia tidak berdampak. Dirasakan gitu. Itu toh. Nah, barangkali bisa kita coba. Ya, saya rasa itu aja respon saya ini, biar Bang Fitra maksudku sedikit banyak tahu kondisi soal ekosistem kita. Yang jelas kita di Lampung itu kalau untuk masyarakat praktisi pelakunya, komunitasnya, bawahnya itu siap. Nah, hanya dialog dan lain-lain yang belum terjadi, belum macet. Itu Bang. Saya dulu waktu kan setiap udah 3 tahun DAK itu ada yang 1,7, ada yang 2M. Tiap tahun gitu ya. Ada 3 yang kita bantu, Museum Transmigrasi, museum sebelah kita ini, sama Taman Budaya. Kita udah sampaikan juga ke dinas, jangan ya komunitas, jangan yang plat merah gitu ya, sambil ketawa gitu. Plat merah maksudnya itu saja gitu ya. Yang malah bertingkah seperti IO. Kita tidak,
harus dikurasi, harus jelas, ada kuratornya, kalau perlu kita bantu dari Jakarta gitu sehingga dia kuat. Apa yang dihasilkan betul-betul bermakna, berdampak gitu, tidak hanya selesai misalnya mengadakan pameran selesai, tidak itu yang kita tuju, itu output. Kan social return itu yang utama di kebudayaan sebetulnya. Kita tidak melihat kayak karcis masuk ke dalam museum 2000 langsung dapat, bukan itu yang kita hasilkan ya. Bayangkan saja ketika perantau Minang itu di sini Bapak ikut sama-sama ya, rumah makannya kita rendang kita bina, 1 kilo daging itu 4 kelapanya. Berapa perputaran uang di situ? Kalau dia mengadakan nikah di museum misalnya taman budaya atau di ruang-ruang mana menggunakan adat Minang, itu perputaran uang itu kan masuk uang sebetulnya. Kita kan tidak membaca itu bagian dari itu. Kalau makanan apa yang terkenal juga sama, ketika pesta di Lampung kita menggunakan itu pasti perputarannya tinggi. Itu tidak kita baca, kita selalu sebutkan apa PAD-nya, apa PAD-nya. Sehingga apa? Kemudian udahlah nomor sekian lah. Bahkan pariwisata, kalau pariwisata itu mengandalkan hanya alam, itu jangka pendek, yakin saya akan cepat selesai. Tapi kalau menggunakan keunikan dia akan bertahan jangka panjang. Pasti itu. Di Korea, di Jepang, di Bali, kenapa Bali dikejar orang ya karena itu budayanya. Lampung kan sangat khas, kenapa tidak gitu. Banyak pantai juga ada, kita gabungkan lah. Nah ekosistem itu yang mau kita hidupkan, mulailah dari bawah seperti ini nih. Bagi kami di Jakarta yang komunitas itu adalah jembatan yang menghubungkan manusia, menghubungkan kebudayaan dengan masyarakatnya. 85% anggaran kami itu masuk ke komunitas. Itu kita jelaskan di depan DPR juga. Bukan kita yang menggunakan itu, bukan karyawan kami yang bekerja, tidak. Kami hanya sebagai fasilitator. Fasilitas itu kan fasil, mempermudah. Artinya gitu tuh, bahasa Latinnya kan itu. Mempermudah, kalau orang sulit dipermudah, dibuat ruangnya gitu ya. Nah semestinya itu yang kita hasilkan ke depan. Harapan saya ya, kebetulan kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan, kalau ada apa-apa monggo kita komunikasikan. Lalu kemudian mungkin saya akan juga bicara dengan teman-teman dinas di sini, dengan teman museum dan teman-teman budaya sebagai evaluasi ya, apa yang harus kita lakukan. Tentu saya juga harus tahu juga, karena selama ini saya nggak tahu banyak juga barangkali ya. Nah sekarang kan saya jadi tahu bahwa ini juga banyak komunitas yang bisa menggunakan itu. Di dalam Dana Indonesia pun semua cabang ada, mau sejarah, mau dokumentasi karya maestro ada semua. Penggunaan ruang publik juga ada gitu. Bahkan yang sampai 2,5 M kita bantu itu, kalau ada film mau pentas ke dunia undangan kita bantu produksinya sampai 2,5 M. Itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Lampung juga kaya dengan itu. Buatlah sesuatu yang kearifan lokal tadi pas gini, kearifan lokal dan kekayaan budaya kita ya. Itu kami sedang mengangkat bahwa dia isu stunting itu kan ketahanan pangan sebetulnya. Sudah banyak pangan-pangan lokal kita ini dihilangkan. Kita anggap beras nomor 1. Di halaman rumah, kalau di tempat saya dulu waktu saya kecil rumah nenek itu ada singkong, ada apa, itu semua nomor 2 setelah sawah menghasilkan sesuatu untuk yang kita makan. Ya kan? Jadi itu menurut saya yang harus kita gerakkan ke depan. Itu ya. Mungkin terakhir ada closing statement dari Bang Pitra menutup acara hari ini, Bang. Jadi pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya. Semestinya media seperti ini kita rawat terus. Inilah media komunikasi ya teman saya. Jadi petuah nenek moyang kita itu ya masih hilang kayu dalam tungku, di situ api maka hidup, itu kita pegang teguh gitu ya. Kita mencari sesuatu walaupun kita berdebat panjang gitu ya, entah bahasanya apa, tapi dalam forum gitu ya, tidak di luar. Itu yang penting. Akan keluar tuh ide-ide yang bernas gitu ya akan ke depan. Yang pertama, yang kedua, barangkali tentu kalau ada komunikasi apa yang beri masukan. Kebetulan saya kan tinggal di Lampung juga. Rumah saya di Tanjung Senang sini, keluarga juga di sini, keluarga besar saya juga banyak mengabdi di Unila gitu ya. Tentu paling tidak kita minum air orang di Lampung lah gitu ya, tentu kita bisa komunikasikan. Dan saya akan jembatan ini, saya akan tanya juga ke teman-teman budaya, termasuk ke teman-teman di museum kaitan ke depan bagaimana langkah kita memajukan kebudayaan di Lampung ini, termasuk penggunaan anggaran itu ya, melibatkan semua. Sekali lagi kata kuncinya kolaborasi antara kita semua, baik antara kita di sini maupun antara kita di berbagai wilayah provinsi yang lain. Tentu kalau kebudayaan tentu cair dengan segala macam ya. Jadi sekali lagi tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini, Pak Hartono ya, Unila juga hadir gitu ya, karena
kalau diskusi begini bisa sampai bisa kita sampai sahur gitu ya, nggak terasa itu ya. Pagi ya ngopi ya, biasanya kan begitu. Baca silat kan tengah malam, ya toh, ngobrol ngokok ngopi baru silat gitu, habis itu toh, baru tidur habis gitu kan ya, kan kayak gitu kalau dulu ya kitanya. Jadi ini adalah budaya kita sebetulnya komunikasi. Jadi hal ini menurut saya kekuatan utama dari teman-teman di sini yaitu tadi merawat itu. Bahkan sudah diturunkan, nanti ada anggota baru lagi mewariskan itu ya, mengajak anak-anak muda. Inilah harapan kita ya. Walaupun orang tua sebetulnya punya tanggung jawab untuk mewariskan itu. Kalau tidak ya tidak akan terjadi ya. Ada kewajiban kita gitu sebagai pendahulu gitu dari teman-teman semua. Terima kasih. Jadi itu dari saya. Atas kehadiran sangat apresiasi. Salam dari Pak Dirjen, saya baru WA juga dengan beliau. Mudah-mudahan pemajuan kebudayaan di Lampung juga menjadi bagian dalam pembangunan kebudayaan di sini. Itu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin nyanyikan lagu tanpa kemiskinan dan kemunafikan, tanpa air mata dan kesengsaraan, agar dapat melihat surga, agar dapat melihat surga. Harus takut pada matahari, Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usiri segala kelam. Harus takut pada matahari, Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usiri segala kelam. Harus takut pada matahari, kenapa harus takut pada malam hari? Kenapa harus takut